Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Rabu Pekan Biasa yang ke-19. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menyadarkan saya dan kita semua tentang arti dari sebuah persahabatan atau persaudaraan. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Nobody is perfect. Setiap orang punya kekurangan, punya kesalahan, dan punya dosa. Nah, karena semua orang punya kelemahan dan kekurangan, maka semua orang pula punya kesempatan untuk berubah. Perubahan diri kita memang tergantung dari diri kita masing-masing, tentu saja. Namun, jangan pernah lupa bahwa perubahan itu juga bisa dipengaruhi atau karena orang lain. Saya punya pengalaman ketika seorang sahabat yang melakukan kesalahan, karena tidak pernah ditegur, maka ia merasa biasa-biasa saja dan seolah-olah yang dibuat itu adalah benar. Pada suatu waktu saya memberanikan diri untuk menegur dan menasihatinya. Awal-awalnya memang sahabat saya ini sulit untuk menerima dan mau berubah. Namun perlahan-lahan ia mulai menyadari akan kesalahannya itu dan bertobat. Sebagai sahabat atau saudara, saya merasa perlu untuk memberikan masukan dan bahkan nasihat. Puji Tuhan, masukan dari saya bisa direspon dengan baik walau membutuhkan waktu dan proses. Bacaan Injil yang kita dengarkan mengatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Sangat jelas pesan ini, bahwa jika ada saudara atau sahabat kita yang bersalah, berilah masukan atau nasihat. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, memang tidak semua orang berani memberikan masukan atau nasihat, dan tidak semua orang juga bersedia menerima masukan
atau nasihat dari orang lain. Sekarang, saya mengajak kita semua, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Beranilah memberikan masukan kepada anggota keluarga, saudara-saudari, sahabat yang melakukan kesalahan. Jangan sungkan atau takut. Persoalan mereka mau menerima atau tidak, jangan pikirkan itu. Pikirkanlah bahwa dia salah dan saya harus menegur. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah membuka diri kita masing-masing, rendah hati untuk menerima masukan atau nasihat orang lain. Membuka diri dan rendah hati menerima masukan, inilah yang sering menjadi kendala bagi kita. Berat dan sulit sekali bagi kita untuk rendah hati dan menerima masukan atau nasihat dari orang lain. Maka marilah saudara-saudariku, kita berdoa bagi diri kita masing-masing dan kita berdoa bagi sesama kita. Semoga kita semakin lebih terbuka untuk memberi masukan yang baik dan sekaligus terbuka untuk menerima masukan yang baik dari orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.